全面戦争だ。 Nah, kalian semua pasti udah nggak asing kan sama One Piece? Di One Piece ada satu karakter yang bernama Kurohige. Kurohige bisa dikatakan sebagai karakter terkuat dalam semesta One Piece setelah ia berhasil memiliki buah iblis milik Shirohige. Namun nih guys, ada satu karakter yang digadang-gadang lebih kuat dari dirinya. Bahkan mendengar namanya saja sudah bikin ketakutan para bajak laut yang lain nih guys. Yap, dia adalah Kaido, pemimpin dari bajak laut Beast sekaligus Yonko yang menduduki Pulau Wano. Dijuluki sebagai Raja Binatang Buas, Kaido mempunyai anggota yang terdiri dari pengguna buah iblis bertipe Zoan dalam krunya. Hal itu menjadikannya musuh utama yang sulit untuk dikalahkan oleh Monkey D. Luffy dan kawan-kawan ketika perang besar di Wano terjadi. Selain itu guys, dia juga ditampilkan dengan sosok seperti raksasa dan perawakannya yang tinggi besar. Dia juga memiliki kumis panjang, rambut yang hitam, jenggot lebat, dan memiliki sepasang tanduk besar yang runcing. Dengan cara perkenalan dan tampilan yang menyeramkan, Kaido menjadi deretan karakter yang harus ditakuti di One Piece. Sebelum membentuk bajak laut Beast, Kaido pernah bergabung dalam kru bajak laut legendaris, yaitu bajak laut Rocks. Tak banyak diketahui tentang karakter antagonis One Piece ini setelah dia keluar dari bajak laut Rock guys. Tetapi dia sudah pernah dikalahkan 7 kali dan ditangkap oleh angkatan laut sebanyak 18 kali. Kaido juga dikenal sebagai seorang pemabuk yang berat. Ketika mabuk nih guys, suasana hatinya bisa berubah dari melankolis menjadi agresif. Hal ini guys dibuktikan oleh rencananya untuk menyerang Shirohige di Marineford. Sesuai dengan panggilannya sebagai makhluk terkuat di dunia, Kaido memiliki daya tahan manusia super yang luar biasa, bahkan tanpa menggunakan Busosoku Haki. Nah guys, kemampuan fisiknya ini bikin dia nggak bisa mati. Setiap kali dia akan dipenggal, pisau pemotongnya pun hancur. Selain itu guys, dia mampu menerima serangan bertubi-tubi dari serangan Gearford Luffy. Namun, dia tidak merasakan sakit, melainkan rasa jengkel yang dia terima. Dia juga dapat menembus pertahanan Gearford Luffy dengan sangat mudah loh guys. Nah guys, walaupun dikenal sebagai makhluk terkuat di dunia One Piece, sebenarnya Kaido pernah kalah dalam pertarungan. Sebelumnya, pernah dijelaskan jika Kaido tertangkap beberapa kali oleh angkatan laut dan gagal dihukum mati. Kira-kira siapa saja sih angkatan laut yang mampu menangkap makhluk terkuat seperti Kaido? Berikut pembahasannya ya guys. Five. Yang pertama ada Kuzan. Kuzan atau Aokiji merupakan bekas admiral angkatan laut yang juga pengguna kekuatan Hie-Hie no Mi. Buah iblis bertipe Logia tersebut memberikannya kemampuan untuk menciptakan dan memanipulasi es sesuai dengan kehendaknya guys. Hanya Haki yang bisa mengalahkannya. Juga kekuatan yang jadi kelemahan alaminya Magu Magu no Mi milik Akainu. Di Pang Hazard, Aokiji mampu mengintimidasi Doflamingo yang hendak membunuh Smoker. Ini menunjukkan level kekuatan Aokiji yang mampu menyaingi anggota Shichibukai. Menjadi salah satu yang terkuat di angkatan laut, ada kemungkinan ia pernah mengalahkan Kaido nih guys. Four. Yang kedua, Borsalino. Borsalino atau yang lebih dikenal sebagai Kizaru adalah salah satu admiral angkatan laut yang memiliki kemampuan Pika-Pika no Mi, buah iblis bertipe Logia yang mampu membuatnya memanipulasi dan menjadi cahaya. Selain bisa melakukan penyerangan menggunakan cahaya guys, Kizaru juga kebal dari serangan fisik berkat efek dari buah bertipe Logia. Nah guys, kemampuan Kizaru tak bisa diremehkan ya. Ia bahkan bisa bertarung seimbang melawan Rayleigh yang merupakan tangan kanan Goldie Roger.
Untuk bisa melawan pendekar seperti Mihawk, Angkatan Laut perlu mengerahkan petarung seperti dirinya. Jika bertarung secara licik, mungkin Kizaru juga bisa mengalahkan Kaido nih guys. 俺はジェットだ 3. Yang ketiga, Sakazuki. Dibandingkan dengan kekuatan Logia api milik Ace, kekuatan alami magma dari Magu-Magu no Mi milik Akainu lebih mengerikan ya guys. Buah iblis bertipe Logia ini membuat Akainu menjadi manusia magma. Ia bisa memunculkan dan memanipulasi magma sesuai dengan kehendaknya. Tak hanya itu guys, tentunya juga ia kebal dari serangan fisik. Pria dengan pandangan keadilan mutlak ini juga telah memutuskan keturunan Raja Bajak Laut dengan membunuh podcast The Ace. Setelah time skip, Sakazuki naik jabatan menjadi Fleet Admiral. Dengan strategi dan kekuatan bertarungnya, ada kemungkinan dia juga pernah mengalahkan Kaido. Yang keempat, ada Iso. Iso atau yang juga dikenal sebagai Fujitora merupakan admiral angkatan laut pengguna kekuatan Suzy no Mi. Suzy berarti suara dari injakan, berbeda dengan kemampuan gravitasi milik Shiki. Dengan ini guys, Fujitora mampu memberikan tekanan besar ke lawannya bagaikan seperti diinjak. Ini menjawab serangan yang pernah ia lakukan pada Zoro dan bajak laut di tempat perjudian Dressrosa. Entah bagaimana caranya guys, Iso juga mampu menerbangkan puing-puing besar dari bangunan yang ada di Dressrosa. Kemungkinannya mungkin cukup kecil ya guys, namun ia juga bisa saja menang melawan Kaido. Yang kelima, Ryokugyu. Ia merupakan satu-satunya admiral angkatan laut yang masih misterius nih guys. Kedekatannya dengan Fujitora menunjukkan kalau ia juga punya pandangan keadilan yang sebenarnya. Melihat ia tak pernah makan atau minum selama 3 tahun, kita bisa tahu kalau kekuatannya ini nggak main-main ya guys. Ada sebuah teori yang mengatakan kalau salah satu kemampuan Ryokugyu adalah fotosintesis. Itulah kenapa ia bisa terus hidup tanpa makan atau minum selama 3 tahun. Kemungkinan besar juga nih guys, ia menjadi lawan Sabo di referee. Kita tunggu saja ya sampai Oda memperlihatkan kemampuannya. Bisa jadi kemampuannya ini menjadi lawan alami Kaido.